Baik, adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik, untuk materi kita kali ini adalah kita akan membahas mengenai penggunaan jQuery. Ya. Nah, jQuery itu apa? Nah, ini udah ada penjelasannya. Ya. jQuery itu adalah pustaka. Ya. Pustaka JavaScript lintas platform yang didesain untuk menyederhanakan client script pada HTML ya. Oke, kalau di teori ya saya sebutin tentang jQuery itu ya. Kalau tanpa jQuery saya tunjukkan banyak sekali posting dari JavaScript. Nah, jQuery ini berusaha untuk menyederhanakan. Kita hanya cukup menggunakan event-event dan efek-efeknya secara langsung ya. Baik. Cara menggunakannya adalah kita harus download dulu pastinya ya. Download dulu dari situs jQuery ini, silakan Anda diklik ya. Cari aja jQuery, nanti ada situs seperti ini, silakan Anda diklik. Nah, setelah itu kita akan mendownloadnya. Ya. Di sini adik-adik bisa pilih download ya. Oke. Nah, satu kan di sini ada pilih aja. Nah, kita langsung gunakan yang versi yang terbaru ya. Yang ini download the compressed ini ya. Kamu silakan klik. Nah, sampai muncul seperti ini adik ya. Oke. Nah, kalau sudah muncul, silahkan kamu klik kanan ya, klik kanan sampai muncul seperti ini. Lalu simpan laman dengan nama. Kamu klik aja simpan laman dengan nama ini. Oke. Nah, ini mau kamu simpan di mana? Nah, misalnya kamu simpan aja di proyek kita ya di Praktikum Web. Nah, ini saya udah download ya. Nanti dia udah langsung kasih namanya adalah jQuery 360 min.js ya. Silahkan kamu save. Nah, nanti di folder kamu di Praktikum Web dia sudah ada langsung ada jQuery-nya ya. jQuery itu adalah library. Jadi kita akan menggunakan library. Kita akan menggunakan library untuk sebagai JavaScript dari program kita ya. Baik. Oke ya. Nah, sekarang misalnya di sini sudah kalian ada di download jQuery-nya ya. Di sini misalnya tadi udah download jQuery-nya di Praktikum Web ya. Nah, ini sudah ada jQuery-nya dari adik-adik. Oke, ya. Nah, sekarang kalau sudah ya, sekarang tugas adik-adik adalah mengcopy ya Praktikum Web ini. Kamu copy aja ya. Lalu kamu paste salin ke sini adik-adik. Kita nyalain dulu sum-nya ya. Sum-nya kita nyalain dulu. Ini kan sudah saya nyalain ya, sudah saya jalankan sum saya ya. Jadi kita akan mencoba belajar untuk merun aplikasi web ini di server ya. Nah, kita coba di sini, kamu buka local disk C ya. Kalau adik-adik sudah install sum dan sudah menjalankannya, nah kamu tekan sum-nya, ya. Nah di sini kan ada htdoc nih, ya. Kamu buka htdoc-nya. Nah di sini kamu bisa copy, kamu paste aja. Kamu paste aja ya, yang tadi praktikum web kamu ya, project web kamu pindahkan ke server ya, kamu pindahkan ke sum, lalu ke htdoc ya. Oke, misalnya ini udah saya paste di sini. Nah di sini udah muncul praktikum web. Jadi praktikum webnya sekarang sudah muncul di htdoc ya. Oke. Nah cara menjalankannya gimana? Cara menjalankannya setelah sum-nya kalian nyalakan ya. Ini kan sum-nya nyala ya. Untuk menjalankannya di server, kamu bisa di sini klik ya localhost seperti ini ya. Oke, strip. Nah, nama kamu apa tadi? Misalnya nama saya adalah Praktikum ya. Oke. Praktikum web. Oke, usahakan sama Praktikum web. Nah, dia kan akan muncul berbagai macam yang dari folder Praktikum web kamu ya, project kamu lah ya. Oke, misalnya saya nyalain di sini yang web view data ya, kita klik. Nah, dia akan muncul ke sini adik ya. Nah, ini cara untuk menjalankannya dari server ya. Kalau yang selama ini kita lakukan, kita hanya
runnya HTML-nya langsung ya. Nah, sekarang kita coba belajar menyalakannya di server kita ya. Oke, nah sekarang kita akan mencoba membuat animasi ya di sini. Jadi foto ini kita akan buat animasi ya. Di sini saya buat sebuah tombol, cuman tombolnya belum saya kasih apa-apa nih. Hanya belum kosongan, hanya tombol aja. Nah, ceritanya kita mau bikin supaya kalau ada kata buka tutup ini kita tekan ya, maka nantinya si foto ini dia akan membuat efek. Efeknya adalah efeknya hilang atau muncul kembali ya. Oke. Nah, sekarang kita coba ya buka di sini ya. Oke, caranya ini gimana supaya keluar semua seperti ini ya? Kamu bisa buat file ya, lalu open folder seperti ini. Nah, kamu kemana yang kamu buat, misalnya di SAM ya, di HTDoc. Nah, ini kamu buat yang pakai web ya, misal. Nah, setelah itu kamu kan klik di sini select folder ya, pilih select folder. Nah, nanti kalau kamu buat klik select foldernya, nanti akan keluar langsung yang seperti ini ya. Jadi semua folder langsung terlihat semua. Kamu tinggal milih aja di sini. Ya. Oke. Paham ya? Nah, sekarang tadi kita sudah mendownload jQuery ya di ini kita ya, di project kita. Nah, sekarang kita sambungkan ke sini Adik. Kamu buat di sini script ya. Script src jQuery 3.60 min.js ya, script biasa. Nah, ini kamu klik nih. Ini untuk menggunakan library jQuery yang sudah kamu download tadi. Nah, ini kamu melingkan aja di sini. Kamu gunakan ini script src jQuery 3.60 min.js script. Nah, itu ya. Oke. Nah, sekarang tadi kita sudah belajar bahwa kita mau tambahkan di sini tombol ya. Tombol buka atau tutup di sini ya. Nah, misalnya saya tambahkan dia di sini di web kita yang kemarin ya. Nah, ini saya tambahkan button type ya. Button it anime buka tutup button ya. Ini saya kasih ID ya, karena untuk memprogram Java itu yang paling penting itu adalah penamaan dari DOM-nya. Nah, di sini DOM dari buttonnya saya kasih dengan nama anime ya, seperti ini. Lalu di figurnya ya, di figurnya ini saya kasih selektor ya. Selektornya saya kasih penandanya dengan kata foto ya. Nah, ini adalah nama-nama dari DOM-nya. Penting sekali ketika kita hendak memprogram antarmuka ya. Itu sangat penting sekali kita memberi nama dari DOM kita ya. Nah, ini DOM-nya sudah saya kasih kata foto seperti ini ya. Oke, nah sekarang kita akan bikin program Adik ya. Kasih aja programnya dengan nama brain.js ya. Oke, ini misalnya saya buat lagi ya. Kamu buat brain.js ya. Oke, saya sih sudah ya. Tinggal Adik, kalau sudah tinggal enter aja ya. Oke, saya udah ini ya, nggak perlu lagi. Oke, nah ini sudah kita buat ya brain.js kita. Oke. Nah, sekarang tugas kita adalah akan memprogram jQuery-nya dari sini. Tapi sebelumnya kita di web view datanya itu ya, kita tambahkan lagi di sini tadi kata-kata ya, script ya. Kita sambungkan dulu src sama dengan ya. Nah, ini kita udah bikin tadi yang brain ya. Mana brain oke ya. Ini lalu script. Nah, ya seperti ini. Oke, misalnya kita mau bikin baru di sini ya, di brain tadi kita mau memprogram jQuery-nya ya. Oke, kita masuk dulu ke teorinya ya tentang jQuery ya. jQuery itu terdiri dari event ya. Oke, yang pertama-tama dari jQuery itu adalah kita harus membuat ini ada istilah dokumen ready function ya. Ini penting banget ya. Karena ini untuk jQuery itu akan memastikan terlebih dahulu apakah elemen yang dibagikan sudah ditampilkan semua di halaman web. Kalau belum maka dia tidak mau bekerja ya. Nah, ini sudah ada ini dokumen ready function ya. Jadi selektor-selektornya ada nggak? Jadi jangan sampai jQuery itu nggak mau.
dia memprogram selektor yang nggak ada, makanya dia memerlukan kata dokumen ready function ini. Oke, kita tuliskan di sini ya. Kita tuliskan aja. Oke, saya sudah copy ya. Sebentar. Dokumen ready function. Kita dulu. Ya, seperti ini. Kita kopikan ke sini ya. Ke brand JS-nya. Oke, kita kasih kurung perawal penutup. Kita kasih kurung perawal penutup. Oke, sama tanda petik di koma ya. Nah, ini penting nih ya. Nah, seperti ini. Kayaknya masih ada yang kurang. Oke, sudah cukup ya. Oke ya, cukup ini. Tanda petik sama titik koma ya. Oke, seperti ini. Nah, misalnya tadi kita mau bikin efek ya, event. Eventnya adalah kalau misalnya tombol ini ditekan, ya. Tombol ini ditekan, maka nantinya foto ini akan hilang ya, atau akan muncul kembali ya. Oke, misalnya seperti itu. Oke, kita buat ya. Sekarang di sini kita buat dulu. Ah, ini ya. Kita masukkan aja ini. Kita masukkan ini ke sini ya. Oke, misalnya untuk yang pertama-tama kita bikin on off-nya dulu. Ini saya buat jadi toggle ya. Oke. Kita buat dulu seperti ini adik-adik ya. Nanti kita belajar efeknya. Oke, seperti ini ya. Nah, ini ceritanya. Anime itu apa? Anime itu adalah nama tombol di sini. Nama tombol di web view data. Yang ini ya. Nah, ini kan nama tombolnya saya kasih dengan nama anime ya. Nah, anime itu di sini ya. Ini kalau misalnya diklik, ini kan namanya event ya. Maka nantinya efeknya akan berpengaruh pada foto. Foto yang mana? Foto yang ini. Nah, ini kan ada foto nih. Figur iti foto ini saya kasih dengan nama foto ya. Nah, ini dengan perintahnya adalah efeknya adalah berupa toggle. Jadi kalau ditekan dia hilang muncul, kalau ditekan lagi maka dia akan keluar lagi ya. Oke, kita lihat efeknya ada di. Saya save ya. Sebentar. Nah, ini kita lihat lagi efeknya. Ini awalnya nggak bisa apa-apa ya. Kita refresh. Oke, sekarang kita lihat nih, kita tekan. Maaf, nggak bisa nih. Sebentar ya. Oh, ini belum saya save ya. Lupa ini belum saya save. Bentar ya. Jadi, bentar ya. File ya, save. Lupa saya, ini belum di save ya. Oke, kita lihat. Setelah di save ya. Oke, bentar ya. Apa nih? Oh, jadi macet lagi. Bentar ya. Anime klik function. Coba saya copy lagi dengan bagian ini ya. Misalnya langsung copy jadi oke. Bentar ya. Saya file save. Mungkin yang di sini perlu di save juga ya, review data ini. Saya save aja semua ya. Oke. Misal seperti ini ya, kita lihat. Sama nih.
Oh, ini dia. Oke, sebentar ya. Mungkin di sini ada yang belum saya ini. Style sheet. Oke, kita lihat dulu. Ini mungkin ada yang salah ya. Sebentar ya. Oke ya. Oke, ada kesalahan tadi ya. Mohon maaf ya. Sekarang udah. Nah, ini seperti ini ya. Cuman mungkin tadi ada kesalahan di titik koma aja ya. Oke. Nah, ini kita udah lakukan ya. Cuman tadi mau saya tunjukkan itu sebenarnya sebelum ke sini ini ya, toggle ya. Ini ada kata toggle di sini. Nah, ini nggak ada, hilangin ya. Oke, misal seperti itu ya. Save. Oke, kita lihat lagi ya. Seperti apa? Nah, ini kalau dibuka tutup ya, maka foto ini akan hilang. Nah, ya. Akan hilang dengan sendirinya. Tapi kalau saya tekan lagi, buka tutup ini ya, nah, akhirnya dia muncul lagi di sini. Karena ada efek dari jQuery. Ini kalau misalnya kamu pakai ini di JavaScript biasa ya, itu pasti postingannya bakal panjang banget tadi ya. Belum merender semua pakai yang ada di sini. Tapi seperti ini hanya cukup ya diprogram dengan hanya 3 baris ya. Seperti ini. Nah, itulah kumpulannya dari jQuery. Jadi setelah kamu di sini melingkan dengan jQuery ya, maka di JavaScript-nya kamu tinggal pakai yang seperti ini, dokumen, retrieve function ya, animenya diklik maka nanti foto akan hilang dan muncul sesuai dengan penekanan tombol ya. Oke, apakah hanya itu saja? Efeknya masih banyak ya. Toggle itu hanya salah satunya tadi ya. Contohnya di sini ya. Oke, ini kita baru head and show. Ada juga yang fade ya. Kita lihat ya yang fade ya. Nah, ini kalau fade sama ya. Misalnya kita mau pakai toggle gitu ya. Nah, maka kita pakai yang fade toggle. Kita rubah ini ya efeknya jadi fade toggle ya. Oke, misalnya di sini tadi ya kita rubah ini kan tadi hanya toggle hilang dan muncul dengan sendirinya ya. Oke, sekarang kita rubah deh jadi fade toggle seperti ini dan ini kita kasih waktu kira-kira muncul dan hilangnya berapa menit, berapa detik ya. Misalnya kita kasih aja 5 detik ya. 5 detik berarti dia kasihnya adalah 5.000 ya. Oke, kita kasihnya 5.000 seperti ini. Saya save ya. Nah, kita lihat efeknya bagaimana di sini. Ya, ya. Setelah 5 detik ya, kalau ada hitam, dia akan hilang, tapi hilangnya itu perlahan dan hilangnya itu nggak langsung klap-klap gitu ya, tapi hilangnya itu jadi pertama transparan gitu ya, transparan terus hilang ya. Coba kita lihat ya. Kalau pakai feed seperti apa? Nah, dia hilang, itu 5 detik dia sudah hilang lagi ya efeknya. Nah, seperti ini. Nah, kamu memunculkan lagi dia juga akan muncul secara perlahan tapi dengan cara tiba-tiba dia transparannya muncul ya seperti ini. Nah, dia muncul. Nah, seperti ini ya. Mau kamu perlama lagi misalnya ya jadi 10 menit boleh nih. Misalnya jadi 10.000 ya. Oke, biar kelihatan ya. Ini misalnya yang tadi itu ya. Dia selama 10 detik dia akan hilang ya. Nah, tiba-tiba dia akan memudar terus hilang. Nah, dan hilang jadi dia berubah. Nah, kalau kamu buka tutup lagi, kamu klik ya, selama 10 detik dia akan muncul. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, itu kalau efeknya adalah efek fade ya. Jadi dia memudar, hilang. Atau dia dari memudar tiba-tiba muncul secara nyata seperti ini ya.
Ada banyak ada deh ya. Misalnya kamu mau lihatnya atas bawah ya. Ini jadi kayak tirai gitu. Jadi menutup secara perlahan-lahan kayak tenggelam gitu ya. Tapi efeknya adalah seperti tirai dari atas ke bawah. Boleh ya? Ini misalnya kamu ganti bukan fade ya, tapi ganti jadi slide. Nah, ini tinggal kamu rubah-rubah aja nih efeknya ya. File save ya. Misalnya saya buat file save seperti ini. Nah, setelah itu coba kita lihat ya. Efeknya bagaimana nih kalau pakai slide ya. Nah, dia kayak apa ya? Kayak tenggelam ke bawah lah ya. Tapi selama 10 detik. Nah, ya. Kalau mau kita buka lagi boleh ya. Nah, dia akan muncul lagi seperti matahari yang terbit ya. Tapi selama 10 detik ya. Waktunya tinggal ada diatur aja kalau soal waktu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh efek dari jQuery ya. Bahkan jQuery itu ada deh ya. Dia itu bisa mengubah CSS ya. Sebagai contoh ya, tadi kalau di teori saya yang hari sore tadi saya buat di sini ya, bahwa jQuery itu pertamanya CSS ya, CSS itu punya efek transparansi ya. Nah, seperti ini. Jadi agak buram ya, boleh ya. Bahkan CSS ada juga yang dia itu bisa melakukan translasi atau merubah ukuran dari kecil menjadi besar ya. Ini contohnya bisa merotasi dan lain-lain ya. Ini CSS nih ya. Nah, oleh jQuery itu dimanfaatkan hal yang seperti ini ada ya untuk melakukan efek animasi. Bisa dimanfaatkan. Jadi dia hanya merubah CSS-nya tapi secara animasi. Nah, kita di sini ya. Kita kembali lagi ke halaman web biodatanya ya yang di sini. Kita kembali lagi ke sini ya. Nah, kita mau memprogram sekarang foto-fotonya tadi ya. Foto-fotonya saya program. Ya. Lalu di sini yang bagian footernya ya, saya kasih kalau selektornya kan udah saya kasih dengan kata footer ya. Selektor untuk bagian footernya ya. Nah, lalu di sini yang tulisan terima kasih sudah berkunjung tadi ya. Saya buat PID ya, tapi di sini saya kasih selektor dengan nama bawah ya. Oke ya. Ini kalau apapun, jadi yang mau saya kasih event itu adalah si footernya ya. Jadi kalau footernya terkena sentuhan ya, maka dia akan langsung buat bawahnya ini akan terkena efeknya ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kita masuk lagi ke sini ya. Kita ke program lagi ke Brine-nya. Oke, ini tadi kan kita anime ya. Sekarang kita coba yang lain ya. Kita coba fungsi lain ya di sini. Semisal saya buat ini ya, footer function ya, mouse enter ya. Oke, misalnya seperti ini saya buat. Oke ya, sebentar. Saya buat di bawahnya ini ya. Oke, misalnya seperti ini ya. Mouse enter ya. Nah, ini adalah event-nya. Event-nya adalah kalau misalnya di bagian footer tadi ada mouse yang masuk ya. Ini bukan hanya klik ya. Jadi event itu ada macam-macam. Ada on click ya, ada mouse enter. Nah, ini contohnya kalau di sini event itu ya. Ada banyak tadi. Ya, event ya. Nah, ini ada beberapa contoh event yang bisa digunakan di jQuery ya. Mulai dari klik ya, mulai dari keyboard, mouse-nya ya, dan lain-lain itu bisa masuk di sini ya. Nah, ini kita buat di sini. Kalau misalnya di footer tadi dimasukkan event mouse enter ya. Nah, maka nantinya yang akan kena efek itu adalah bagian tulisan bawah tadi ya. Kita perbesar ukurannya. Di sini ukurannya kita perbesar jadi 2 em ya. Fast ya. Lalu fotonya ya, kita buat dia jadi agak buram ya. Jadi transparansinya rendah ya. Saya buat di sini keburamannya jadi 0,5 ya. Dengan kecepatannya adalah fast. Ya, kecepatannya bisa ada diatur seperti ini ya, boleh juga ya. Tapi di sini saya buat jadi cepat ya, fast seperti ini. Ya, ini contoh aja ya. Saya hanya membuka ADAD untuk belajar jQuery ya.
Oke, misalnya saya buat seperti ini, animate ya. Oke, kita lihat efeknya bagaimana. Jangan lupa titik komanya ya, ini penting juga. Oke, kita lihat efeknya ke program kita ya. Oke, misalnya seperti ini. Nah, ini kan kamu lihat sendiri nih hasilnya tadi ya. Karena saya tadi adalah membuat supaya kalau mouse itu masuk sini, nah akhirnya tulisannya jadi membesar dan warnanya ini jadi buram ya. Nah, ini jadi buram nih. Jadi 0,5 tadi ya. Karena di sini saya kasih efek ya. Begitu mouse masuk ke bagian footer ya, hanya masuk aja nggak ngeklik. Hanya mouse saya arahkan ke bagian footer aja ya. Nah, ini filenya saya pilih mouse enter ya. Nah, ini nanti si bagian tulisan bawah dia akan membesar menjadi 2 EM ya. Lalu fotonya menjadi transparansinya berkurang jadi 0,5 ya. Oke, misalnya kita mau balikin lagi ya. Kayak ini nggak bisa balik nih, adik-adik. Coba aja lihat di sini ya. Ini nggak bisa balik nih. Begitu mouse-nya saya keluarin dia nggak balik lagi, tetap besar ya. Nah, misalnya saya mau kasih efek di sini ya. Kalau misalnya mouse-nya out ya, maka ini kembali normal ya. Oke, gimana caranya? Ya boleh, kita bisa pakai cara ini. Kita balikkan aja kalau gitu ya. Kalau ini adalah mouse enter, kenapa nggak kita pakai mouse lift di sini ya? Oke, kita buat jadi mouse lift di sini, Ctrl J. Kita buat ya seperti ini. Oke, gini aja deh biar rapi ya, biar kelihatan rapi. Oke, bisa seperti ini ya. Ini ukurannya jadi balik seperti biasa ya, jadi kecil lagi, px satuannya. Lalu opacity-nya jadi yang awalnya buram ya, jadi cerah ya, nggak buram lagi ya. Oke, misalnya saya save. Saya save dulu ya. Oke. Nah, kita lihat nih kalau kita tambahkan ini ya, begitu mouse-nya lift dia akan mengecil kembali ya. Oke, saya save ya. Oke, kita buat lagi bagaimana akhirnya ya. Oh, masih ini. Oh, ini kayaknya ada yang error nih. Ya, sebentar, ada yang error lagi nih. Error yang bagian mana nih? Oh iya, kurang ada ini, lupa belum di copy ya. Hal-hal yang kecil seperti ini ada deh ya. Astagfirullahaladzim. Oke ya, saya save lagi. Jangan lupa ini ya, ini penting banget nih di JavaScript ya. Kurung perawal, kurung sama titik koma ya. Kalau mau ada mau copy paste, yang penting paham logikanya nggak apa-apa nih. Karena kalau itu bisa-bisa disalah ketik aja ya, itu yang saya khawatirkan ya. Oke, kita ini lagi ya. Kita lihat apakah lagi oke ya, masih normal ya. Nah, misalnya kita balikin lagi nanti di sini. Oke ya, yang muncul lagi. Nah, sekarang kita coba efek tadi ya tadi ya. Efek tadi kalau misalnya mouse-nya ini saya arahkan ke bawah ya. Saya arahkan ke sini. Kita lihat. Nah, dia membesar ya dan fotonya jadi buram ya, fotonya. Nah, kalau misalnya mau mouse-nya akhirnya saya keluarkan dari footer. Nah, dia kembali kecil lagi, mengecil ya. Dia kembali mengecil seperti lagi dan fotonya menjadi lebih terang lagi ya. Nah, coba lagi ya. Oh, dia membesar ya. Ada animasi membesar, fotonya jadi buram. Begitu saya keluar, saya nggak ngeklik nih ya, Dede ya. Saya cuma keluar dari footer aja. Nah, dia kembali normal lagi. Ya. Dan ini yang mengecil, fotonya menjadi terang lagi ya. Oke, kalau mau lihat lagi, coba lagi nggak apa-apa ya. Nah, ini jadi membesar ya. Jadi buram atasnya. Nah, begitu ini jadi kecil lagi ya. Nah, ini ada deh ya. Kalau misalnya ada yang memprogram ini pakai JavaScript murni ya, wah bayangin aja nih, ya bisa panjang banget JavaScript-nya ya, library-nya dan lain-lain. Nah, untung
ada orang yang baik hati, ya, para engineer-engineer dari jQuery itu mereka membuat berbagai macam library yang bisa langsung ada dipakai untuk melakukan proses animasi antarmuka dari sebuah web, ya. Nah, kita tinggal pakai aja. Mereka dapat untung dari mana? Mereka dapat untung dari donasi, ya. Jadi kalau ada adik mau mereka lebih kreatif lagi membuat library, silahkan ada adik donasi ke jQuery, ya. Contohnya React.js dan lain-lain, ya. Oke, itu adalah kita memberikan teknik animasi, ya, di sini, ya. Masih ada banyak lain, banyak lagi ada adik, ya. Cuman saya di sini hanya mengajarkan 2 animasi, ya. Kalau nggak salah, ketika saya periksa pekerjaan adik-adik minggu lalu, ya, ada sebagian anak-anak yang memprogram ini tadi, seperti yang saya buat, ya. Ini, ya, dia nggak perlu pakai jQuery. Ada yang kemarin berhasil pakai apa kemarin tuh? Pakai animasi Bootstrap, ya. Boleh aja, ya, nggak apa-apa. Ini saya hanya memperkenalkan tentang jQuery, ya. Oke, ini contohnya aja, ya, animasinya. Banyak lagi, ya, kalau ada di pinter, ya. Tadi ini adalah proses perubahan ukuran, ya. Nah, sama keburaman foto, ya. Wah, dia berubah nih. Nah, kalau misalnya tadi mau animasi apa ya, rotasi, terus misalnya terima kasihnya itu misalnya pindah dari kanan ke kiri, bisa juga, ya. Nanti ada banyak di sini. Di jQuery ada berbagai macam event yang bisa digunakan, ya. Biasanya di jQuery effect, ya. Oke, ini contohnya nih, ya. Contohnya bisa juga adik pakai translasi, ya, seperti ini. Nah, ini contoh, ya. Oke, ini misalnya saya run, ya. Nah, dia start animation, ya. Nah, dia bisa pindah ke kanan lalu bisa membesar, ya. Itu juga ini. Kalau kamu mau, ya. Bisa. Ya, dia pakainya adalah pakai left, ya. Pakai ke kiri, pindah ke kiri lah, ya. Dengan penggeseran sebanyak 100 pixel selama slow, ya. Nah, itu bisa tuh. Ya, silakan aja kalau itu ada, ya. Belajar, ya. Macam-macam di sini. Ada berbagai macam efek dari animasi, ya. Oke. Nah, itu tadi adalah tentang manfaat jQuery, ya. Cuman sekarang saya akan memberikan ke adik-adik di sini tentang single page application, ya. Jadi ceritanya gini, ya. Kita mau buat supaya ini, ya, pemrograman web matematics UUP yang berubah itu hanya bagian yang biru ini saja, adik, ya. Yang lainnya itu seperti ini, ya. Kayak hidro saya, ya, link saya, navlink, dan lain-lain ini nggak berubah, termasuk footernya nggak berubah. Jadi yang berubah itu hanya yang berada di lingkup warna biru ini aja, ya. Oke, misalnya saya mau pergi pemrograman web, ya. Kalau di sini kan pemrograman web saya tekan, ya, dia menuju ke layar yang lain, ya. Nah, ini contohnya nih, dia menuju ke layar yang lain. Contohnya seperti ini, ya. Nah, dia akan menuju ke layar yang lain, ya. Oke, nah sekarang kita mau coba di sini, ya. Kalau misalnya saya tekan pemrograman web, maka apa-apa yang akan saya munculkan di pemrograman web, dia akan langsung muncul di sini. Ya, hanya mengupdate yang hanya di bagian biru ini saja, ya. Nah, itu bagaimana caranya? Itu kita bisa menggunakan teknologi SPA atau Single Page Application, ya. Jadi yang Single Page Application itu dia hanya memodifikasi bagian tertentu saja dari sebuah web. Sedangkan bagian-bagian yang lain kalau memang dirasa kepingin tetap ada aja, ya, nggak perlu dirubah, dia akan tetap nggak akan berubah, tapi dia hanya merubah yang bagian ingin kita rubah saja, ya. Itu yang single page application. Jadi berbagai macam web, ya, berbagai macam web page itu bisa ditampilkan bukan lagi ke pindah layar yang berbagai macam ini, tapi bisa dilakukan hanya dalam satu layar saja di bagian tertentu dari website-nya. Itu adalah teknologi single page application, ya. Oke, langkah pertama bagaimana? Misalnya kita mau bikin single page application, ya. Oke, yang pertama adalah kita sudah sepakat di sini bahwa kita hanya akan merubah bagian yang berwarna biru, ya, yang ada gambar lautnya, ya. Kita mau merubah bagian ini saja, ya. Oke, kita buat dulu di sini ada home, ya. Ada pemrograman web matematics sama UP, kita buat lagi di sini, ya. Itu gampang, ya, di web biodata ini. Itu ada, insya Allah bisa menambahkan di sini kata home.
Nah, ini ya, tambahkan kata home aja di sini. Lalu matematika diskrit, kamu rubah jadi metode numerik, misalnya ya. Saya rubah jadi metode numerik. Nah, misalnya seperti ini ya. Oke, nah sekarang kalau sudah, ya, kita sekarang merubah menuju ke bagian yang mau kita modifikasi. Kalau ini misalnya tombol-tombol ini kita tekan ya. Nah, kita akhirnya akan menuju ke sini di bagian artikel ya, utama. Nah, ini utamanya mau kita rubah ya. Nah, ini utama ini mau kita rubah ya. Kita buat dulu di sini ya. Buat dulu di praktikum web ini folder ya. Kasih nama aja konten ya. Content.html. Ini aja ya. Terserah kasih namanya, tapi kalau saya ini pakai kata content.html ya. Setelah itu kamu enter ya. Kamu enter. Nah, sampai akhirnya muncul file baru di sini dengan nama content.html ya. Nah, ini ya, content.html ini kamu kopikan aja di sini sampai muncul seperti ini ya. Oke, nah sekarang kita copy yang bagian ini tadi. Mulai dari di bawahnya bagian utama ini kita copy. Nah, ini ya, artikel ke bawah ini sampai kira-kira di sini. Nah, ini kita copy aja ya. Kita copy paste dia ke konten. Nah, ini kita copy paste tuh. Ini kan masih kosong ya. Kamu buat HTML5 aja. Nanti kan akan keluar seperti ini nih, ya. Nah, kita di bagian bodinya kami copy paste ya. Seperti ini ya. Lalu file save. Nah, ya. File save aja seperti ini ya. Oke, nah yang lain kan masih banyak ya. Masih ada OP, HTML masih ada ya. Terus di sini masih ada pemrograman web ya. Pemrograman web juga masih ada di sini ya. Oke, terus ada metode numerik juga saya pindahkan ke sini, ada nih server numerik ya. Nah, ini misalnya sudah kamu pindahkan ke sini ya. Oke. Nah, kalau sudah sekarang ini udah Brand.js ya. Oke, yang ini kita hilangkan aja di sini. Ini scriptnya tetap Brand.js juga, kamu masukin aja di sini ya. Di mana di konten ini ya. Jadi dia terhubung nanti ke JavaScript yang di brand ya. Oke. Sekarang kita ke web biodata ini ya. Kita udah copy. Sekarang kita hapus sih ini ya. Kita hapus aja. Kita hapus. Nah, ya. Kita nggak ada apa-apa lagi ya. Misalnya kita save ya ini. Nah, kalau kita save kan karena udah kita hilangin ini ya. Nah, dia kan akan mengkerut nih ya. Hanya ini saja yang bagian footer aja ya yang masih mengandung animasi. Tapi di sini foto-foto ya, YouTube dan lain-lain sudah saya hilangkan. Sudah nggak ada ya. Nah, oke ya. Seperti ini hasilnya ya. Oke. Nah, sekarang kalau sudah di sini ya. Nah, kita sekarang ke bagian Brand.js-nya ya. Nah, misalnya di Brand.js itu kita buat fungsi home. Ya, kita buat di sini function home. Nah, ya, kita buat function home seperti ini. Saya file save ya. Nah, function home itu seperti apa? Nah, sebenarnya kalau di JavaScript itu ada juga di jQuery itu ada teknologi yang namanya adalah teknologi SPI ya. Dengan pakai apa? Nah, kita pakai di sini adalah menggunakan Ajax ya. Kita menggunakan jQuery load fungsinya ya. Nah, ini contohnya nih, kita menggunakan jQuery load ya. Kita selektornya apa ya? ID yang mau kita masukkan, lalu kita tinggal load aja nama datanya ya. Ini contohnya nih. Oke, kita masukkan ke sini ya. Kita implementasikan ke sini teknologi ini ya. Oke, ini udah function home seperti ini. Nah, sekarang kita masukkan load-nya tadi ya. Oke ya, kita copy, Ctrl C ya. Oke, misalnya seperti ini ya. Jadi di sini ya, di bagian web biodata itu kan ada yang kosong ya. Namanya adalah, saya kasih selektornya adalah utama di sini. Ya. Lalu di Brand.js ini, ya, di Brand.js ini
Seperti biasa, saya gunakan dokumen ready function seperti ini ya. Dokumen ready function seperti ini, lalu kata utama .load content.html ya, seperti ini. Oke ya. Saya save. Nah, kalau sudah, oke, udah ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita kembali lagi ke web view data ya. Seperti ini di web view data. Nah, cuman di sini yang di bagian bodinya, ini kan masih ada body nih. Mana body ya? Oke, body ini ya. Di body ini kita kasih perintah download. Perintah JavaScript-nya adalah kalau misalnya button itu dimulai, maka dia akan melakukan perintah. Perintahnya adalah perintah JavaScript yang namanya adalah home. Koma ya. Oke. Ini branch-nya sudah udah ya. Save. Nah, sekarang kita lihat efeknya ke sini tadi ya. Ini kan awalnya masih kosong ya. Setelah kita refresh, nah dia sudah muncul lagi di sini. Dia sudah muncul lagi tulisan yang kita perbuat ya. Sudah muncul lagi di sini. Walaupun di sini tulisannya hanya apa tadi di sini di web view data ya. Padahal nggak ada apa-apanya nih, kosong melompong di utama nih. Ya, nggak ada apa-apanya nih, ya kosong ya. Tapi setelah di body itu saya kasih perintah onload home ya, dan di home itu ada perintah bahwa bagian utama itu akan di-load oleh konten HTML, maka akhirnya di sini muncullah ya apa-apa yang mau kita mau ya. Efek-efeknya juga masih jalan ya di sini. Masih jalan ya. Oke, misalnya mau dibuka lagi ya. Boleh ya. Balik lagi. Nah, sekarang yang kita mau adalah sekarang di sini nih. Kalau kita ke home ya, pemrograman web, metode numerik, UP, maka yang berubah hanya bagian yang ini saja ada deh ya. Yang lainnya nggak berubah ya. Oke, itu gimana caranya? Nah, itu kita sekarang di sini ya. Kita buat berbagai macam fungsi ya. Fungsi berbagai macam fungsi kita buat di sini. Oke, misalnya kita apa lagi nih? Mau bikin selain home, mau bikin yang apa di sini saya lupa. UUP ya, kita mau bikin yang menghubungkan ke UUP. Nah, ini boleh nih, kamu klik jadi UUP. Ini mau kamu hubungkan kemana ya? Utama mau kamu hubungkan ke UUP HTML ya. Misalnya yang bagian ini kan ada UUP HTML ya. Boleh ya, kamu buat load jadi UUP HTML. Nah, oke. Oke, kita bikin lagi fungsi yang baru ya. Copy paste lagi boleh daripada salah ketik ya. Oke, kita copy. Nah, selain ini UP ada lagi misalnya mau kamu buat web, fungsi web boleh ya. Nama fungsi terserah ya. Mau pakai nama kucing kamu, nama tikus kamu juga boleh ya. Nah, ini misalnya kata web di sini. Oke. Nah, lalu di sini kamu mau hubungkan dia kemana? Nah, ini misalnya mau kamu hubungkan ke ini ya, pemrograman web.html, boleh ya. Pemrograman web. Nah, ini kan nama-nama yang kemarin di project kita ya. Nah, ini kan mau kita pakai nih, pemrograman web.html. Oke ya, itu fungsi web. Nah, misalnya satunya lagi mau fungsi metode numerik ya, boleh juga kamu masukin, boleh ya. Function web. Nah, bikin lagi, mau bikin function metnum. Boleh ya. Ini berarti kalau metnum berarti kemana nih? Ke software numerik. Nah, ini ya. Masih ada nih ya, software numerik ya. Oke, software numerik boleh. Bukan aja ya. Software numerik. Software harus sama ya. Oke, software numerik ya. Oke, kamu save ada D ya.
kita udah bikin 4 fungsi untuk pindah layar di sini, fungsi home, fungsi OP, web sama Magnum dengan menggunakan library dari jQuery. Library-nya apa? Library-nya load. Ini ada kata load banyak nih. Load ya. Fungsinya adalah untuk di bagian yang mau kita render ya. Bagian mana? Di sini kan adalah bagian kata utama di sini ya. Itu kan yang mau kita render ya. Nah, di bagian itulah yang di tempat kita mau render tadi, kita isi dengan berbagai macam HTML yang mau kita masukkan ya. Oke. Nah, sekarang tinggal kita program yang di bagian web view data. Kita program nih. Nah, ini kan masih kosong ya di bagian ini ya. Ini misalnya saya. Oke, ya. Ini kan masih kosong nih. A-nya kan biasanya kan ada href ya, cuman hrefnya saya kosongin ya. Nah, ini bisa kamu buat di sini menjadi A on click. On click ya. Oke, ini misalnya mau kamu hubungkan ke home. Boleh ya. Ke home, titik koma. Oke, yang bawahnya lagi boleh ya, bisa juga. Yang ini tadi apa ya? Saya lupa nih, yang di print. Pemrograman web itu dia menuju ke web. Oke ya. Ini yang kita gunakan adalah web. Di mana? Web. Oke, ini kita buat dia menjadi web. Oke, misalnya seperti ini ya. Nah, lalu on click lagi. Satunya lagi yang tadi Magnum ya. Kita tadi pakainya adalah pakai Magnum aja ya. Oke, misalnya ini pakai Magnum ya. Kita ke web data lagi ya. Ini pakainya adalah Magnum. Yang satunya lagi di sini kita pakainya apa tadi ya? Kita pakainya adalah apa ya? UP kali ya. Coba kita lihat ya. Ya, ini berarti dia pakainya adalah UP ya. Oke ya, ini jadinya pakai UP. Oke ya, misalnya seperti ini ya. Kita udah bikin fungsi banyak ya. Kita save, ada di. Nah, kita lihat nih ya, apakah sudah terbentuk single page application di sini ya. Ya, kita lihat, kita refresh lagi ya. Dia udah ngisi onload ya. Nah, kita lihat home masih sama ya. Kita ke pemrograman web ada di. Nah, di pemrograman web akhirnya yang muncul di sini ya. Kalau ini kan nggak pakai SPE nih, dia berada di layar yang lain ya. Kita seakan-akan menuju ke layar yang lain. Nah, ini membuang-buang waktu. Ini kita nggak perlu refresh barang ya. Ini nggak perlu refresh. Kita tekan pemrograman web aja. Ini nggak perlu refresh nih. Nah, dia sudah tampilan pemrograman web sudah muncul di layar utama. Nah, ini ya. Kita coba lagi nih, metode numerik. Nah, dia muncul di sini, metode numerik. Ya. Kita tekan UP, semisal ya. Nah, dia udah ada di sini, metode numeriknya. Ya. Nah, artinya video saya yang awalnya di sini ya. Kalau video saya kan awalnya di sini nih. Ya, pindah layar seperti ini ya. Nah, dengan menggunakan ini, ya, dia kembali lagi. Tapi ketika saya tekan UP di sini, nah, video saya tampil langsung di sini. Ini nggak perlu refresh nih. Coba lihat aja di sini. Dia nggak perlu refresh lagi, cepat lagi, ya. Cepat, nggak ada refresh ya. Saya tekan UP lagi di sini. Nah, dia muncul di sini. Akhirnya video saya bisa layar di tampilan halaman awal ya. Saya tekan lagi ya. Ini yang saya lagi bikin game ya. Nah, ini ya, video saya akhirnya tampil di halaman pertama ya. Oke, seperti itu adalah teknologi SPA atau single page application. Yang masih nggak SPA, contohnya yang atas ini. Nah, ini contohnya nggak SPA nih. Dia menuju ke yang lain ya. Terserah aja. Kalau itu sih terserah kehendak user ya, terserah kehendak calon pengguna website. Dia mau nyaman yang seperti ini ya. Mau nyaman yang seperti ini atau mau nyaman yang seperti ini. Boleh aja, terserah. Nggak ada yang bagus ya. Yang penting selera user terpenuhi.
ya, selera pengguna kita ya. Nah, ini ya. Ini cuman karena tampilannya nggak teratur ya, karena dia masih menggunakan fungsi 4, dan di sini saya menggunakannya hanya 12 pen ya, artinya dia jadi nggak teratur seperti ini. Tapi insya Allah ini hanya masalah layout ya. Oke, saya tekan home, dia kembali lagi. Nah, kembali lagi ke sini ya. Dan ini masih animasinya masih berjalan sama seperti yang tadi ya. Nah, masih ada slide ke bawah ya. Itu muncul lagi misalnya. Masih sama ya. Nah, yang menarik sekarang di Magnum ada deh. Coba kita pergi ke Magnum. Ya. Nah, di Magnum ini masih jalan nggak? Oh, masih jalan ya. Nah, dia masih jalan di sini. Saya tekan hitung ya. Dia masih menjalankan fungsinya dengan baik ya. Ya, misalnya kita buat lagi 1, 4, 1 ya. Nah, dia jalankan lagi ya. 1, 10, 25 misalnya. Biar Magnum saya masih berfungsi nggak? Masih berfungsi. Selama apa? Selama algoritmanya masih ada di sini. Algoritmanya masih ada di Magnum ya. Coba di Magnum ada nggak? Software metode numerik ya. Nah, ini selama JavaScript-nya masih ada di sini ya, dia juga ikut memanggil JavaScript yang ada di web page tersebut. Nah, akhirnya jadi single page, jadi seperti ini ya. Nah, ya. Nah, ini namanya adalah SPA atau single page application ya. Oke ya. Sebelumnya saya mohon maaf ya yang video saya yang React.js belum keluar ya, karena saya masih mempelajarinya, kesalahan saya di mana ya, tapi saya ganti ini dengan jQuery ya. jQuery dengan Ajax ya. Oke. Baik adik ya, sekian dari saya ya. Semoga mendapat ilmu yang bermanfaat untuk kebangkitan teknologi umat Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.